Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang senantiasa kita muliakan Bapak Dr. Kiai Haji Khairuddin Baswari, yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita pada kesempatan pagi hari ini. Juga yang kami hormati Ibu Ketua STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta, Ibu Dr. Umi Faizah SAG MPD yang juga sudah membersamai kita. Juga para pembantu ketua 1, 2, 3, juga para kaprodi dan dosen serta karyawan STPI yang senantiasa kita hormati, serta semuanya yang mengikuti acara ini, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube, yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bisa melaksanakan satu agenda kita lagi, ngaji online yang kedua, yang kali ini dibersamai oleh Bapak Dr. Kiai Haji Khairuddin Baswari, dengan membawa tema membangun pribadi yang tangguh melalui komunikasi positif. Nah, nanti seperti apa pribadi yang tangguh, terus komunikasi positif itu seperti apa, seberapa penting, terus kemudian bagaimana caranya, nanti akan dijelaskan oleh beliau secara lebih mendalam. Nah, semuanya yang hadir, pemirsa maupun yang ikut join, langsung saja bersama-sama kita buka agenda kita dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyas sholihah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan acara kita pada pagi hari diberikan kelancaran, kemudian diberikan ridho oleh Allah, sehingga semuanya menjadikan kebaikan untuk kita. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti yang langsung akan diisi oleh Pak Khairuddin Baswari, atau yang sering kita sapa, ya, sapaan akrab kita Pak Irut, begitu. Nah, kembali saya ingatkan, monggo yang sudah join bisa menyalakan videonya, kemudian bisa mematikan audionya kecuali moderator sama pembicara. Terus nanti saat sesi tanya jawab pada pukul 6.45 nanti bisa mengacungkan tangan. Nanti kalau misalnya sudah ditunjuk oleh moderator bisa menyalakan audionya untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, seperti itu. Monggo Pak Irut bisa langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, topik kita pagi ini adalah soal pribadi tangguh. Bukan di slideshow, pribadi tangguh melalui komunikasi positif. Jadi bagaimana membangun pribadi yang tangguh melalui komunikasi positif. Itu sebetulnya ada dua hal penting di sini. Satu adalah
soal pribadi tangguh. Yang kedua, bagaimana itu bisa ditumbuhkan. Nanti saya mau cerita baik melalui komunikasi positif atau melalui cara yang lain sesuai dengan indikasi-indikasi yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, kalau di dalam psikologi yang disebut dengan pribadi tangguh, atau yang sering juga disebut dengan hardiness, itu adalah karakteristik kepribadian yang membuat individu itu orangnya kuat, optimis, tahan banting, stabil, dan yakin bahwa orang yang seperti ini mampu untuk mengontrol peristiwa, masalah-masalah, serta melihat apa yang terjadi itu sebagai sesuatu yang menantang dan bermakna, sehingga mereka lebih mampu untuk menghadapi stres. Jadi orang yang memiliki kepribadian yang tangguh itu memang nggak gampang stres. Nah, kenapa nggak gampang stres? Nah, nanti akan kita lihat kenapa. Karena memang dia tangguh. Jadi ibarat per itu punya daya pegas. Jadi ada kelenturan tertentu dalam kepribadiannya itu, sehingga kalau ada tekanan, kalau ada persoalan, kalau ada apa-apa itu tidak gampang panik, tidak gampang bingung. Nah, istilah hardiness ini dimunculkan dulu tahun 80-an oleh Kobasa dan Madi, dan kemudian terus berkembang penelitian-penelitian di bidang ini. Karena orang kan pengennya tangguh kan. Ada orang itu yang baru kena masalah sedikit aja udah jatuh, udah terkapar, udah masuk angin, udah diare, udah. Tapi ada orang yang kena masalah berat-berat itu kok kayak enggak mempan gitu, kayak enggak apa-apa. Nah, itu nanti kita bisa lihat kenapa orang yang punya kepribadian seperti ini bisa sedemikian tangguh. Jadi jatuh bangun itu bisa dinikmati. Ya, lanjut slide-nya. Ya, jadi kalau Madi menyebutkan ciri dari hardiness ya, orang yang punya kepribadian tangguh, itu istilahnya 3C. Apa C-nya itu? Kontrol, komitmen, dan challenge. Jadi maksudnya kontrol itu begini, orang itu punya strong sense of control over events in their life. Kemudian dia juga merasa can overcome their experiences. Jadi apapun pengalamannya itu bisa dia kelola, bisa dia atasi. Baik itu apalagi pengalaman yang positif maupun pengalaman yang negatif saja bisa dia kontrol. Nah, dia yakin betul bahwa saya bisa, saya mampu. Jadi ini kaitannya nanti dengan kepercayaan diri, dengan efikasi diri, hal-hal yang seperti itu, regulasi diri. Jadi orang ini kalau orang itu strong, ya hardiness itu C yang pertama adalah kontrol. Jadi dia yakin bahwa dia bisa, dia mampu, dia bisa menyelesaikan setiap masalah yang dia hadapi. Yang kedua adalah komitmen. Komitmen itu apa? Orang yang tangguh itu mempunyai highly committed and involved in task. Jadi orang ini komit betul. Kalau sudah diberi tugas itu ya kalau dia bilang ya, dia akan lakukan. Dia punya komitmen. Ini kan ada beberapa orang yang tidak tangguh itu ya, tapi nanti kalau sulit pergi. Atau kalau ada masalah dia nggak lagi komit, nggak datang, menghindar. Nah, strong sense of purpose berarti orang ini punya tujuan yang jelas dalam hidupnya, dia mau ngapain. Makanya karena dia sudah menentukan pilihan, maka dia bertanggung jawab dengan pilihannya. Itu yang disebut dengan punya komitmen. Nah, C yang ketiga itu challenge. Challenge itu apa? Dia melihat ya view life events itu as challenges to overcome. Jadi kalau ada masalah itu bukan kemudian sedih atau waduh yang kemarin aja belum selesai kok ini udah datang lagi. Bukan begitu, tapi kalau ada perubahan, ada peristiwa apapun itu dianggap sebagai tantangan yang harus dia selesaikan, yang harus dia atasi. Jadi senang sekali dia
Kalau justru melihat perubahan, melihat tantangan, bukan takut. Nah, kalau orang yang tidak tangguh itu kalau ada perubahan dia takut. Saya ingin memberi contoh yang nyata. Jadi beberapa waktu yang lalu ada teman ya udah senior karena udah mau pensiun. Dia lama bekerja di lembaga pengabdian masyarakat ya di LPM, dan dia sangat menikmati karena orangnya memang sosialnya bagus. Nah, tiba-tiba menjelang pensiun oleh universitas dia dipindah ke bagian lain. Apa yang terjadi, Bapak Ibu dan teman-teman? Sahabat ini stres. Cuma dipindah bagian aja stres. Dia membayangkan, waduh nanti kalau saya pindah, saya harus menyesuaikan, saya harus belajar sesuatu yang baru. Jadi ketakutan. Jadi perubahan itu bagi yang bersangkutan ketakutan, dan kemudian dia stres, bahkan sampai depresi, sampai dibawa ke Sarsito waktu itu. Saya tengok, ngopo ya Kang? Oh, harap dipindah. Wah itu, sarap pensiun ini tidak dipindah. Mau pensiun dipindah ya tidak apa-apa toh. Tapi bagi orang yang tidak tough ya, yang tidak tangguh, tidak memiliki hardy personality, itu perubahan itu menakutkan. Tetapi bagi yang tangguh, change is an opportunity for development. Jadi kalau perubahan bagi orang yang tangguh itu justru menjadi peluang untuk berkembang. Maka saya senang sekali dengan statement Bernie Siegel. Jadi Bernie Siegel itu dulu dokter jantung di Amerika, tapi kemudian belakangan dia lebih banyak menulis tentang kearifan hidup, tentang hal-hal yang, ya buku-buku how to itu banyak yang ditulis oleh Bernie Siegel. Nah, salah satu quote yang bagus dari Bernie Siegel itu dia bilang, life is a series of beginnings. Jadi hidup itu adalah rangkaian permulaan, bukan akhir. Jadi kenapa disebut sebagai rangkaian permulaan? Jadi ketika berakhir sesuatu, dia justru bergairah karena menurut dia, saya diberi kesempatan untuk memulai hal yang baru. Jadi setiap kali ada akhir itu tidak sedih, tapi malah bersemangat karena bagi dia, akhir itu sebetulnya adalah tahapan untuk menuju kepada permulaan yang baru. Maka karena dia melihat hidup ini sebagai rangkaian permulaan, maka dia tidak akan banyak mengeluh. Nah, di dalam surat Fatir ayat 32, menarik sekali ayat ini, pendek, tetapi memberikan klasifikasi level kita sebagai orang setelah diberi petunjuk. Jadi nanti bisa dibaca surat Fatir ini, kesimpulannya apa? Ada 3. Yang pertama yang disebut dengan al-dhalim, bisa dilanjut slide-nya. Yang kedua adalah al-muqtasid, dan yang ketiga adalah as-sabiq. Apa yang disebut dengan al-dhalim? Al-dhalim itu adalah al-jahil. Orang yang suka menganiaya diri sendiri, itu level 1. Ini pendapat Sahal bin Abdillah. Al-dhalim itu adalah al-jahil. Al-jahil itu orang bodoh. Kemudian yang kedua al-muqtasid. Al-muqtasid itu kelompok tengahan, yaitu al-muta'alim, orang yang mau belajar, ini pembelajar. Learners. Kemudian as-sabiq, orang yang selalu ingin menjadi juara kalau menyangkut kebaikan. Itu disebut al-alim, orang pintar. Nah, nanti bisa dilihat dalam tafsir Al-Baghawi. Nah, apa ciri-ciri dari al-jahil, al-muta'alim, dan al-alim itu? Mari kita lihat pada slide berikutnya. Cirinya kalau kita lihat di dalam Al-Jami' ya, Kamil Quran, Al-Qurtubi, tafsir Qurtubi itu menerangkan begini. Az-zalim itu adalah orang yang jahil tadi, alladzi yajza'u indal bala, yaitu orang yang terlalu banyak mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Ini kan jelas sangat tidak tangguh kan, baru ada kesulitan sedikit aja sudah mengeluh. Jadi kalau ada teman itu kalau ketemu mengeluh, kalau update status mengeluh, kalau di grup mengeluh, kalau di mana-mana mengeluh, nah ini ciri dia orang yang di level 1. Yang kedua, al-muqtasid. Al-muqtasid itu apa? As-sabir al-bala, yaitu orang yang sudah bisa bersabar ketika menghadapi kesulitan. As-sabir al-bala. Kenapa disebut bersabar ketika menghadapi kesulitan? Karena dia sudah bisa menahan diri. Sebetulnya ya pengen mengeluh, tapi dia bisa tahan. Maka kalau dalam
perbincangan sehari-hari, kita sering ada teman yang ketika mau mengeluh atau mau cerita nggak jadi, kemudian dia tutupi mulutnya, lalu dia bilang, enggak jadi. Ketika saya tanya, apa? Enggak jadi. Nah, ketika dia sudah bisa menahan seperti itu levelnya naik ke level 2. Karena dia mau belajar, maka dia bisa menahan diri. Nah, yang ketiga, itu yang disebut dengan asabik. Al-alim tadi, apa ciri orang hebat, orang pinter ini? Al-mutaladid bil bala, yaitu orang yang sudah bisa menikmati kesulitan. Itu kalau dalam istilah kecerdasan Universitas Paul Stoltz itu disebut dengan pendaki sejati. Jadi orang itu kan ada yang disebut dengan camper. Jadi lagi sama juga levelnya ada 3 nih. Kalau Paul Stoltz bilang orang itu kalau menghadapi kesulitan, pertama disebut dengan quitter. Jadi kalau menghadapi sesuatu lihat yang sulit gitu dia kabur, maka disebut quitter. Quitter itu orang yang mudah lari, quit, pergi, keluar. Yang kedua adalah camper, orang yang berani naik sedikit tapi di situ dia berhenti karena sudah merasa cukup di situ. Nah, yang kalau dia berani naik terus itu yang disebut dengan climber. Climber itu pendaki sejati. Itulah ciri al-mutaladid bil bala. Jadi dia terus bisa mendaki karena bagi dia semua tantangan, semua rintangan, semua persoalan itu dianggap sebagai peluang untuk berkembang. Maka dia nikmati saja. Dia hadapi dunia ini dengan tersenyum. Nah, itu ciri orang yang tangguh. Yang selanjutnya, kita lihat orang-orang yang seperti ini punya secara profesional sebetulnya luar biasa kalau kita belajar dari surat Qasas ayat 26, yaitu cerita mengenai Nabi Musa. Singkat cerita di ayat ini diceritakan, saya kesimpulan saja karena waktu kita singkat. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Jadi orang yang paling bagus untuk dipekerjakan. Artinya ketika kita ingin menjadi pekerja yang baik, menjadi profesional, betul, itu cirinya 2. Yaitu al-qawiyu dan al-aminu. Itu orang yang kuat, berarti tadi hardiness, ya tangguh, dan al-aminu, dia punya karakter yang kuat juga karena bisa dipercaya. Lanjut slide-nya. Nah, 2 ciri ini saya kira menjadi ciri penting kalau mahasiswa kita ingin sukses di masa depan, harus punya 2 ini. Secara mental dia juga harus kuat, tapi pada saat yang lain dia harus amanah, ya, punya karakter yang kuat, yang bisa dipercaya. Nah, al-qawiyu ini juga berkaitan dengan, saya sering menerjemahkan dengan kompeten, dengan punya kompetensi yang bagus. Karena orang yang punya kompetensi itu mau menghadapi apapun, dia bisa kok. Ibarat pendekar, dia punya banyak jurus. Menghadapi lawan seperti apapun, dia tinggal menyesuaikan jurus apa yang mau dia pakai. Nah, lalu apa kaitannya dengan komunikasi yang positif? Kan ada komunikasi itu yang negatif, ada yang positif. Yang positif itu komunikasi yang, coba slide-nya bisa nah, terus saja. Lanjut. Nah, lanjut aja, satu lagi. Nah, ada yang negatif, ada yang positif. Kalau yang positif itu cara berkomunikasi dengan orang lain, tapi sebetulnya juga termasuk dengan diri sendiri ya, yang mengedepankan sopan santun, keramahan, bujukan, empati. Jadi tidak menekan. Sementara kalau yang negatif itu kan menekan, hegemonik, menyakiti, agresif, misalnya begitu. Nah, itu tidak menumbuhkan kepribadian yang kuat. Tetapi karena kalau begini maksud saya, kalau orang itu selalu menghadapi situasi yang mengancam, itu nanti orang ini mengalami yang disebut dengan insecure attachment. Orang ini punya kelekatan yang tidak aman. Nah, padahal kalau orang itu punya kelekatan yang tidak aman, itu dia akan memandang dunia lebih dari perspektif yang negatif. Nanti kalau gede, dia juga jadi orang yang gampang cemburu. Kehadiran orang lain itu tidak dianggap sebagai menghadirkan rasa aman, tetapi justru sebagai ancaman.
Maka ada orang-orang yang seperti ini kalau ada orang baru yang datang, wah ini bisa menggeser hegemoni saya, ini bisa menggeser. Jadi selalu merasa terancam. Tapi kalau orang yang tangguh itu kalau ada orang baru, ada siapapun yang datang itu alhamdulillah, tambah konco, tambah sedulur. Jadi enak sekali orang yang tangguh itu. Maka usahakan untuk mengembangkan kepribadian yang kuat itu memang salah satu caranya dengan komunikasi yang positif. Misalnya kepada anak, jangan membentak, jangan dengan kata-kata kasar. Itu yang kemudian membuat kadang-kadang nyali anak menjadi kecil. Nah, kalau kita ingin anak itu berkembang, beri dia situasi yang nyaman, kedekatan, ngobrol, bagaimana berinteraksi secara sopan, secara empatik, gitu. Sehingga anak punya keberanian, beri kesempatan untuk belajar menyelesaikan sendiri masalah-masalahnya, supaya dia ngalami jatuh bangun itu dia rasakan betul, oh gini, gimana cara mengatasi. Karena prakteknya dalam kehidupan itu kita harus membantu, melengkapi anak dengan keterampilan-keterampilan yang seperti itu. Supaya kalau jatuh bangun itu tidak kaget. Karena hidup itu ya jatuh bangun kan. Tadi saya bilang, Bernie Siegel aja bilang hidup ini sebagai rangkaian permulaan. Bahkan dia mengatakan, life is like mountain climbing. Hidup itu seperti orang naik gunung. Ya namanya naik gunung itu ya ada naik, ada turun, kadang-kadang kepleset, kadang-kadang dingin, kadang hujan. Nah, maka kepribadian yang tangguh itu harus ditumbuhkan. Nah, komunikasi positif ini sebetulnya kalau dalam konteks agama bisa vertikal, bisa horizontal kan. Positif komunikasinya kepada Allah, dalam konteks ini adalah hablum minallah, tapi juga komunikasi horizontal dengan sesama, dengan kolega, dengan pasangan, dengan anak-anak, itu juga komunikasi yang positif, yang enak gitu. Jadi suasananya itu suasana yang suportif, ya, suasana yang mendukung, suasana yang kondusif, ya, istilah yang sering kita pergunakan. Nah, saya ingin menambah pengantar kita ini dengan melihat surat Al-Baqarah ayat 109. Sebetulnya ini rangkaian dari cerita Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah, kan 127, 128, 129. Nah, di 129 itu setelah selesai kemudian ya berdoa, Rabbana wa ba'athihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Jadi yang disebut dalam ayat itu di ujungnya itu Al-Aziz dan Al-Hakim. Saya kira ini karakter yang luar biasa. Di satu sisi dia aziz, Allah disebut sebagai Al-Aziz, orang yang zat yang maha perkasa, sangat kuat, dan Al-Hakim. Al-Hakim itu bijak, arif. Maka saya berpikiran begini, anak-anak kita ke depan itu harus dikembangkan paling tidak punya dua hal ini. Satu, dia punya kekuatan, tetapi pada sisi lain karakternya kuat ya, tapi di sisi lain dia juga bijak. Karena begini, ada orang yang kuat tapi tidak bijak. Kuat tapi hegemonik, kuat tapi membuat orang lain itu tertekan. Ya, membuat orang lain itu tidak nyaman. Tetapi ada juga orang itu yang bijak, hakim, tapi tidak kuat. Bicaranya sopan, kalau ngomong enak, tapi tidak powerful. Itu juga tidak bisa mengeksekusi. Nah, maka yang bagus itu aziz dan hakim. Nah, di ayat ini ada beberapa kata kunci penting. Pertama, kalau kita lihat dalam bunyi ayat itu, 5 kata kunci penting itu adalah tilawah, taklim, kitabah, hikmah, dan tazkiyah. Nah, mari kita lihat satu-satu. Apa yang dimaksud dengan tilawah? Tilawah itu kan membaca. Nah, tetapi membaca itu ada yang cuma membaca di permukaan, yang dicari cuma kata, data, gitu. Seperti kita orang perguruan tinggi, biasanya kalau udah dapat data, senang sekali. Wis entuk datane, sudah tinggal dihitung. Iya, tapi setelah dihitung terus gimana? Nah,
yang saya maksud dengan tilawah di sini sebetulnya tidak sekedar membaca di permukaan, tetapi membaca fenomena secara mendalam. Orang akan cenderung menjadi pribadi yang kuat dan bijak kalau pertama dia banyak membaca, ya baca Quran, baca hadis, baca buku, baca pengalaman, baca apa saja, tetapi bacalah secara mendalam. Jadi cara berpikirnya itu yang deep itu. Kan ada yang surface thinking, ada yang deep thinking. Kalau deep thinking itu yang reflektif, critical reflection. Jadi apa ya namanya? Kalau membaca itu yang dicari adalah makna, tidak cuma data tetapi makna. Misalnya begini, ketika dulu kita ngaji, itu kalau orang menerangkan ikhlas, itu pasti yang dijadikan contoh itu adalah orang ke belakang. Jadi kalau sudah keluar, nggak kita ingat-ingat lagi. Dan kita waktu itu ya terima-terima aja diberi contoh begitu. Karena namanya juga ikhlas kan nggak diingat-ingat lagi. Cuma yang saya protes dalam hati setelah beberapa saat kemudian adalah masa ikhlas yang luar biasa tinggi dalam agama, tapi dicontohkan seperti orang ke belakang. Itu kan kiasnya sebetulnya kiasat itu. Kiasnya enggak pas sama sekali. Nah, makanya saya lebih senang kalau menerangkan ikhlas. Itu dengan kelapa. Apa bedanya kelapa dengan buah-buah yang lain? Kalau buah-buah yang lain itu kan diperlakukan dengan sangat baik. Metiknya juga hati-hati, lalu ditangkap di bawah, dicuci, lalu setelah bersih ditaruh di tempat yang bagus, dihidangkan di atas meja. Anggur, jeruk, apel, pisang, yang begitu semua diperlakukan dengan sangat baik. Tapi lihat kelapa, sudah dipetik pakai parang, di bawah nggak ada yang berani nangkap, nanti cuma ditendang, digelinding ke pojok dapur yang kotor. Terus nanti kalau diperlukan, itu diselumbat, diplatrok, dicukil, diparut, diperes, sampai keluar santannya. Nah, begitu ibu memasak, santan itu dipergunakan, misalnya masak kare, masak apa yang pakai santan itu biasanya. Kare, gulai, dan lain-lain itu, ketika ditanya masak apa, Bu? Pasti jawabnya masak kare, masak gulai. Tidak masak santan. Itu artinya apa? Kalau orang ikhlas lillahi ta'ala, itu kalau diperlakukan tidak semestinya. Kemudian cuma ya istilahnya anak-anak itu dikijik, nggak dikaruhke, nggak dipakai. Tapi nanti suatu ketika diperlukan, dipanggil. Tapi kalau sudah selesai ya sudah, nggak pernah disebut-sebut. Kok tidak apa-apa, tidak tersinggung, tidak marah. Itu namanya ikhlas betul, itu namanya kelapa betul. Nah, itu namanya tilawah. Jadi kita membaca fenomena, membaca Quran, membaca itu mohon yang mendalam. Jangan cuma di permukaan. Nah, yang kedua adalah taklim. Kalau kita sudah dapat kearifan, kita sudah dapat hikmah, kita sudah dapat pelajaran, ada lesson learn dari proses kita membaca, dibagi. Nah, makanya ketika kita berbagi kepada orang lain, nah, namanya berbagi ilmu, mengajarkan sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh anak-anak, oleh pasangan, atau oleh siapapun, itu sebetulnya kalau dalam psikologi kan ada proses afirmasi. Kita memperkuat diri. Jadi misalnya seperti ini tadi, cerita soal ikhlas. Ketika saya berbagi di sini, itu kan berarti saya melakukan proses afirmasi terhadap diri saya sendiri. Ayo sing ikhlas lu, yo kira-kira kan gitu. Ikhlas kira gampang nih, yo dicoba kan gitu. Terus saja saya kemudian ketika semakin sering saya bicara soal ikhlas, bagi saya sendiri itu proses afirmasi supaya saya semakin kuat keikhlasan saya, misalnya begitu. Nah, yang ketiga itu adalah kitabah, banyak menulis. Karena warisan peradaban itu ya tulisan. Ya kalau sekarang ya jejak-jejak digital. Makanya sering menulis, ya menulis status, menulis komen, menulis buku, menulis jurnal, termasuk sering upload video, sering upload apa, itu menjadi penting karena itu adalah warisan peradaban. Nah, ketika kita sering menulis, kalau bicara orang bisa apa namanya istilahnya ya. Kalau bicara itu kan kita bisa sambil lalu.
Tapi kalau menulis, kita mikir betul. Strukturnya diatur, mana yang di depan, mana yang di tengah, mana yang di akhir. Maka kalau orang yang terbiasa menulis, itu biasanya hidupnya menjadi lebih terstruktur. Dia bisa memilah mana yang penting, mana yang tidak penting. Kan ada orang yang nggak pernah menulis, itu kadang-kadang, lagi sebetulnya main idenya mana toh, ini nggak ketemu, karena dia nggak biasa menulis, dia cuma biasa ngomong, yang tidak pakai struktur. Nah, begitu kita biasa menulis, maka cara berpikir kita itu biasanya lebih terstruktur. Kalau ngomong juga lebih runtut. Itu karena kebiasaan untuk menulis. Maka biasakan untuk menulis apa pengalaman kita, apa yang kita amati, hasil refleksi kita dalam kehidupan sehari-hari, itu kita tulis. Ya, pendek-pendek, mungkin update status, atau bikin flyer, atau apa. Itu yang membuat, apa namanya ya, kekuatan kita itu meningkat ya, kekuatan pribadi tadi. Misalnya saya pernah update status gini, kebahagiaan akan selalu hadir jika suka dan duka dinilai sama. Ternyata banyak yang like, karena rupanya itu hasil perenungan seperti itu kan dirumuskan dalam kata-kata yang menurut versi kita sendiri itu menjadi lebih menyentuh. Jadi banyak menulis, mulai yang sederhana sampai nulis yang serius. Nah, yang keempat itu hikmah, yaitu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa, dari setiap kejadian. Jadi saya sudah menyampaikannya sebagai critical reflection. Jadi kalau ada apa-apa itu diambil hikmahnya. Karena kalau orang yang kuat, itu dia tidak gampang dikit-dikit menyesal, terus nangis, tidak begitu. Tetapi bagi dia, no failure. Yang ada adalah lesson. Bagi orang-orang yang kuat seperti ini, dia tidak akan pernah merasa gagal. Meskipun nyatanya belum berhasil, tapi kegagalan itu tidak dia sesali, tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi dia anggap sebagai pelajaran. Ini kurangku pun sebelah ngendi ya kok ora tembus. Oh, ini kok masih belum jadi, kurang apa ya? Jadi bukan kemudian wah seram bakat aku, sekian macam ngene iki aku ora iso. Nah, kalau begitu itu menurunkan kekuatan pribadi. Tapi kalau orang yang mentalnya kuat, dia selalu bisa mengambil hikmah. Nah, itulah sebabnya dulu ada novel, ada sinetron Sengsara Membawa Nikmat ya. Kelihatannya sengsara, tapi sebetulnya nikmat kok itu. Nah, terakhir yang kelima itu adalah tazkiyah. Tradisi kita untuk terus menyucikan hati. Jadi jiwa tidak dikotori oleh penyakit-penyakit hati. Kenapa? Karena kalau orang hatinya kotor, itu meskipun pinter tapi jelai. Misalnya orang pinter tapi apa? Sulit, suka ngorek kesalahan orang, suka mengkritik. Kadang-kadang kita aneh juga. Misalnya banyak tahu sekarang ini orang yang cenderung menjadi pengamat. Kalau mengamati orang, semua dikuliti, semua disalahkan. Tapi kalau ditanya karyamu mana, mungkin nggak kelihatan juga. Atau kalau dia dipercaya untuk memegang sesuatu, bisa jadi nggak jadi juga. Saya ingat betul Profesor Suarsimi Arikunto, kita yang sering baca buku-buku metodologi penelitian, statistik, dan lain-lain, ya pengukuran dari Bu Suarsimi itu, Bu Suarsimi punya pengalaman yang menarik ketika oleh teman-temannya, dia dikritik sangat pedas. Kritiknya apa? Karena buku-buku Bu Suarsimi itu kan ditulis dengan bahasa yang sederhana, mudah diikuti. Jadi mahasiswa yang lagi belajar metodologi, yang lagi belajar statistik, pun mengikuti langkah demi langkah itu kan enak. Tetapi oleh teman-temannya, yang seperti itu dianggap kurang akademis. Itu dianggap kurang tinggi lah. Istilahnya menurunkan level ahli pengukuran ya, profesor, guru besar pengukuran pendidikan kok nulisnya sederhana seperti itu. Dia dikritik oleh teman-temannya. Nah, yang menarik, ya, karena Bu Suarsimi ini orangnya termasuk yang hardiness tadi, yang kuat, yang tangguh. Ya, diterima dengan, jadi al-mutaladid bil bala, dia terima dengan senang hati. Oh, terima kasih. Nah, tapi yang menarik, dia kemudian bertanya balik.
Nah, bukumu mana? Nah, itu yang jadi persoalan, karena yang ngeritik tadi tidak ada bukunya. Jadi beda sekali antara orang yang hatinya bersih sama yang kotor. Kalau yang bersih itu melihat orang lain berhasil, melihat orang lain mendapatkan kesempatan, melihat orang lain berbahagia, itu ikut berbahagia, ikut senang. Nggak ada iri hati, dengki, nggak ada. Karena bagi dia, kebahagiaan orang lain juga kebahagiaan dia. Melihat muridnya berhasil lebih hebat dari dia, alhamdulillah. Melihat temannya lebih hebat dari dia, alhamdulillah. Padahal misalnya, dulu waktu teman kuliah ya dia masuk di level paling bawah, itu pun kadang-kadang sering ngopi tugas-tugas kita. Tapi ternyata di lapangan kemudian malah mereka ini lebih sukses dari kita. Ya kita mestinya kan ikut bersyukur kan, alhamdulillah teman saya jadi lebih hebat dari saya. Itu yang bisa melakukan itu orang yang tazkiyahnya bagus, tazkiyatun nafs, terus membersihkan hati. Nah, orang yang hatinya kuat karena ikatannya dengan Allah itu kuat sekali, maka hal-hal yang berkaitan dengan omongan orang, dengan apa komentar-komentar. Ada orang yang sampai bunuh diri hanya karena komen-komen di media sosial. Memang kenapa kalau dikomeni tidak bagus? Ya kalau nggak mau ya tinggal nggak usah dibaca gitu aja kan. Wong yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kelola itu adalah pikiran dan perasaan kita sendiri. Makanya kalau di dalam psikologi itu ada istilah circle of influence dan circle of concern. Circle of influence itu lingkaran pengaruh. Kenapa disebut lingkaran pengaruh? Itu karena sesuatu yang ada dalam kontrol kita. Maka tadi kan orang yang ciri C yang pertama dari hardiness kan kontrol. Jadi kalau yang bisa kita kontrol ya kita kontrol. Yang nggak bisa kita kontrol ya nggak usah kita kontrol. Misalnya begini, saya bisa mengontrol pikiran dan perasaan saya. Tetapi saya tidak bisa mengontrol pikiran orang lain, perasaan orang lain. Maka kita harus belajar untuk realistis. Misalnya ada orang yang sirik sama kita. Ada orang yang tidak suka sama kita. Ya enggak apa-apa, dia suka ya alhamdulillah, andai kata pun tidak ya enggak apa-apa, itu hak dia, itu pikiran dan perasaan dia, saya enggak bisa mengontrol. Itu yang dalam psikologi disebut hanya menjadi circle of concern. Kita hanya bisa lingkaran keprihatinan itu maksudnya kita hanya bisa ikut prihatin, kita hanya bisa ikut berharap, kita hanya bisa ikut menyarankan, tapi enggak bisa kontrol. Nah, yang sering bikin stres, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itu kalau kita mau mengontrol apa yang tidak bisa kita kontrol. Misalnya, yuk kita samakan persepsi loh. Persepsi orang kan nggak bisa disamakan. Kalau dia punya persepsi yang lain, siapa yang bisa menyalahkan? Ya nggak bisa, karena persepsi itu dipengaruhi oleh banyak hal. Jadi kita harus belajar realistis, supaya kita lebih kuat, maksud saya. Sehingga kalau ada orang yang tidak senang, itu ya nggak apa-apa, nggak istilahnya nggak baperan gitu loh. Kalau saya kadang saya kembalikan kepada sirah, kepada sejarah. Nabi yang baiknya kayak begitu aja banyak yang nggak suka. Apalagi Rut. Nah, misalnya gitu. Itu yang membuat saya menjadi lebih bisa menerima kalau ada orang yang tidak suka sama saya, ada orang yang komentarnya minder. Misalnya gini, ada orang teman saya, itu kalau nama baiknya disinggung, itu sakit sekali. Dia bilang begini, aku ini wis ora duwe apa-apa. Yang saya punya itu cuma satu, nama baik. Maka kalau ada yang merusak nama baik saya lawan. Oh, nama baik kok dilawan. Nama baik, biarkan aja. Kalau memang baik kan ya nanti akan baik. Kalau tidak baik, yang penting itu bukan nama baik, tapi amal baik. Karena nanti yang akan ditanya oleh malaikat itu adalah amal baik. Nah, Bapak Ibu, ke depan, pribadi yang tangguh itu lebih dibutuhkan. Karena apa? Tantangan kehidupan semakin rumit dan kompleks. Mengelola perguruan tinggi itu butuh pribadi-pribadi yang tangguh. Apalagi perguruan tinggi di masa-masa yang akan datang. Masih tidak mudah kan? Dulu waktu situasi normal, mahasiswa datang. Dan biasanya mahasiswa datang bisa disuruh bayar. Tapi sekarang mahasiswanya nggak datang. Ya biasanya kalau mahasiswanya nggak datang, ya nggak bayar. Nah, terus yang buat operasional, yang buat bayar SDM, dari mana? Itu yang tidak mudah sekarang ini. Tapi itu tantangan yang menarik. Tadi lagi-lagi kata Bernie Siegel, ini rangkaian permulaan. Contoh, sekarang ini kan kita mau tidak mau pakai Zoom, pakai yang lain-lain.
daring begini ini menjadi sesuatu yang biasa. Padahal kan ini sebetulnya hal yang yang sudah dikembangkan sekian lama. E-learning itu sudah digembar-gembarkan lama sekali, tapi nggak jalan. Nah, begitu work from home, begitu al-amal minal bait, semua harus kita lakukan dari rumah. Mau tidak mau kita harus daring, mau tidak mau kita harus belajar. Wah, ini ada Zoom, ada Google Meet, ada Webex, semua kita coba mana yang bagus. Yang dicari ya gitu, mana yang gratis tapi aman. Emang gratis kok minta aman. Jadi ya itulah yang menarik dari kehidupan kita sehari-hari, tapi sekali lagi ke depan pribadi yang tangguh itu lebih diperlukan. Makanya kita harus belajar untuk mengembangkan diri, bagaimana menjadi yang ketiga, as-sabiq. As-sabiq itu al-alim, menjadi orang pintar. Orang pintar itu adalah al-mutaladid bil bala, orang yang sudah bisa menikmati kesulitan, maka kalau melihat kesulitan, itu dia merasa bahwa ini adalah tantangan yang harus diselesaikan, dan ini adalah peluang untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Terima kasih, saya kira begitu pengantarnya, bisa dilanjutkan dengan diskusi. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Irud yang sudah memberikan banyak hal terkait dengan tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Sangat luar biasa. Ada banyak hal ya. Ada 3C tadi saya catat. Ya 3C. Hardiness atau pribadi yang tangguh. Dia bisa kontrol, komitmen, dan selalu menganggap ini semuanya sebagai challenge begitu. Dan juga runutan yang lainnya. Nanti semuanya teman-teman pemirsa yang menyaksikan ini bisa ikut berdiskusi untuk lebih mendalami tema kita pada kesempatan pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab, diskusi. Silahkan bagi yang hendak menyampaikan pertanyaan atau semacamnya bisa melambaikan tangan, terus kemudian nanti kita persilakan untuk menyampaikan apa yang hendak disampaikan. Monggo, siapa? Ya, silahkan Bu Umi Faizah dinyalakan mikrofonnya. Silakan Ibu. Pertanyaannya jangan sulit-sulit ya, Bu. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kesempatan yang sangat baik, dan saya kira ini juga hikmah adanya corona barangkali ya. Salah satunya kalau kita ambil dari sisi positifnya begitu, kita bisa belajar juga langsung dari Bapak Pembina, dan bahkan ini saya mengikuti rutin yang di TV itu Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata tadi dari yang Bapak sampaikan itu bagian juga dari kitabah. Iya. Mungkin kalau saya mendengarkan tadi, kitabah itu juga tidak selalu dalam bentuk buku karya yang dibagikan dan lain sebagainya, tapi di mana semua cara bisa kita lakukan, termasuk untuk kebutuhan saat ini kan orang jarang yang cari buku beneran langsung gitu ya. Lebih banyak belajar melalui online, di mana ini kita sudah bisa melihat Bapak sangat komit juga dalam hal ini. Sudah ke 58 apa 59 ya? 58. Nggak terasa. Udah 60 hampir ini, nanti sebentar lagi udah genap ini 60. Udah 2 bulan. Iya. Dan mungkin saya ingin atau minta Bapak untuk bisa share terkait bagaimana untuk bisa mengupayakan di jalur kitabah ini yang ternyata juga bisa beragam. Di situ memang
pastinya ada komitmen dan tantangan-tantangannya, tantangan-tantangannya maksud saya. Nah, mungkin saya ingin Bapak menyampaikan terkait bagaimana untuk mewujudkan itu. Satu, yang kedua, dua saja kok. Yang kedua, saya merasa bahwasanya untuk menjadi pribadi yang tangguh itu memang perjalanan panjang, ya. Iya. Kemudian sepanjang kehidupan kita barangkali itu adalah sebuah pembelajaran untuk membentuk menjadi pribadi yang tangguh, termasuk pada putra-putri kita, pada anak didik kita, mahasiswa kita. Nah, repotnya ketika kita berhubungan atau berkomunikasi dengan orang-orang yang gampang ceklek istilahnya. Ada kalanya orang itu ngono wae kok mutung istilahnya. Jadi kalau ingin diajak berlari atau diajak mikir yang agak berat, itu sudah seperti yang tadi Bapak sampaikan, stres nggak karuan gitu, sehingga ada kalanya memilih untuk oh ya wis mau tekan semono. Apakah ini bagian juga dari yang dinamakan sebagai kontrol juga? Kita selain kontrol diri, mengontrol pada lingkungan. Itu Bapak, terima kasih atas kesempatan. Matur nuwun Bumi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal ya. Yang pertama tadi mewujudkan yang kitabah itu, kemudian yang kedua adalah tentang membangun pribadi tangguh, tapi itu dalam sebuah lingkaran tim, karena di satu tim itu biasanya ada yang gampang coklat atau belum tangguh. Mungkin kita langsung ditanggapin apa itu Pak Adi juga sudah angkat tangan. Derek. Pak Adi dulu lah. Masa dulu dikasih kesempatan loh Pak Adi enggak. Langsung mawon supaya terasa runtut, langsung dijawab dulu aja. Siap. Oh gitu ya. Mau dijawab dulu ya? Dijawab dulu monggo. Betul Bumi. Jadi kitabah dalam makna yang lebih luas itu berarti ya kita bisa lewat apa saja. Tapi memang itu kan proses kreatif sebetulnya ya. Nah, proses kreatif itu kan ada dua yang penting saya kira. Yang pertama adalah keberanian. Karena orang bisa saja punya keterampilan berpikir kreatif, tapi tidak punya nyali, itu ya tidak keluar kok. Misalnya izin dinilai jelek, izin dinilai tidak bermutu misalnya, itu nanti nggak keluar juga. Satu dari sisi itu ya, punya nyali. Rotok ndablek gitu untuk mencoba sesuatu yang baru. Yang kedua, memang dia punya keterampilan berpikir kreatif. Nah, kemampuan berpikir kreatif ini kan kemampuan untuk memunculkan banyak alternatif, banyak kemungkinan. Kemudian kalau kerja ya misalnya multitasking. Belajar. Kan ada orang yang nggak bisa kerja kalau nggak satu gitu ya, fokus gitu. Tapi sekarang untuk fokus kan susah, Bu. Kita ini waktunya terbatas, sementara tuntutannya macam-macam. Kita baru rapat, sudah ditelepon tempat lain misalnya, kita sudah diminta ini itu. Nah, maka kita harus belajar untuk bisa multitasking. Dan ciri milenial kan salah satunya adalah multitasking. Kita harus bisa mengerjakan bareng-bareng. Gitu. Maka yang Ibu komentari di Facebook kemarin itu waktu sore-sore ya kita rekaman, saya sambil kuliah, ada yang lagi ngambil pemotretan, karena yang satu kan mau jualan eco-brand ya harus ada di potret dulu. Kan jadi semua dilakukan bareng-bareng, habis itu kita makan bareng-bareng, misalnya gitu. Jadi suasana dibikin sedemikian menyenangkan agar proses kreatif bisa muncul. Nah, maka dalam konteks ini kita harus berani mencoba dan kemudian menghadirkan sesuatu yang baru, meskipun nanti dinilai belum
sempurna, belum bagus. Nah, kalau Ibu perhatikan dari apa yang saya buat, itu di awal-awal masih belum terstruktur. Alurnya seperti apa, ya sak kelingane, namanya kultum, ya kadang satu dengan yang lain belum punya pola. Tapi kemudian ada yang menyarankan, Bu Anu dibikin alurnya yang terstruktur, misalnya diawali cerita dulu, habis itu ada analisis psikologisnya sedikit, habis itu baru masuk agama. Jangan langsung agama gitu, jangan langsung dalil loh ya. Baru nanti diakhiri dengan quote. Wah, itu misalnya flow-nya itu lama-lama ketemu. Nah, ketika sudah ketemu, proses kreatif menjadi lebih gampang. Dan ini karena kita membiasakan untuk mengembangkan spontanitas. Nah, ini yang mungkin catatan saya, banyak teman itu yang semuanya harus by design. Semuanya harus rapi gitu, mulai dari perencanaan sampai kemudian pelaksanaan. Wah, kalau begitu kita mau multitaskingnya susah. Maka spontanitasnya, padahal kreativitas itu kadang-kadang spontanitas. Nah, yang kemarin sore terjadi itu begini. Kan ceritanya episodenya udah habis, Bu. Yang rekamannya udah untuk hari kemarin itu udah tayang ya kemarin. Nah, yang hari ini kita belum ambil gambarnya. Nah, terus yang ambil gambar itu datang. Arang aja, Pak. Saiki. Ngomong apa ya aku? Ya wes yo saiki. Ya sambil nyiapkan kamera, sambil saya berpikir saya harus bicara apa, saya baca-baca sebentar, gitu, kepikiran, saya mau bicara disiplin positif. Kan ada disiplin kaku, disiplin militer, tapi ada juga yang disebut dengan positif disiplin. Kata Flanagan kan disiplin positif itu begini-begini. Saya masih ingat-ingat sedikit, gitu, saya buka lagi, ini disiplin, wah, sebal asri, baik, wes, sebal asri, ya, gitu. Itu proses kreatif yang mengalir, flow kan, kreativitas itu flow gitu. Jadi kita buka, hasilnya orang apa? Nanti dulu lihat dulu. Begitu sudah direkam, loh, kok ya jadi ini apa? Karena kita sudah punya struktur bahwa di awal saya harus bicara ini, di tengah saya bicara ini, nanti di akhir saya harus bicara ini. Begitu saya sudah ketemu ceritanya, saya sudah ketemu teori psikologi ketika saya sudah ketemu wal asri, tinggal golek quote. Waduh, apa lagi nek quote soal disiplin apa? Saya coba pikir sebentar. Wah, udahlah, kira-kira begini saja. Meskipun karena kadang-kadang kalau spontan itu tidak maksimal, terutama untuk hal-hal yang sangat reflektif. Kayak quote itu harus kita pikirkan dengan lebih seksama. Mengenai pengalaman yang panjang tadi, Bu, betul. Untuk menjadi tangguh itu butuh pengalaman yang panjang. Cuma begini, Bu, catatan saya, pengalaman yang panjang, tetapi direspon dengan positif. Saya begini, ada banyak toh, Bu, orang itu punya pengalaman panjang, tapi kok ya nggak tangguh-tangguh gitu loh, kok ya baperan, kok ya mutungan, padahal umur sudah cukup umur, kan artinya pengalamannya banyak. Coba dia salah dalam merespon pengalaman. Jadi, semua peristiwa itu, kalau misalnya gini loh, Bu, kalau dia ngeresponnya negatif, itu pasti nanti tumpukannya ya negatif. Tenan aku pancen ora iso, kan biyen aku anggere wis hitung-hitungan iki ora iso. Misalnya seperti saya juga ada kendala ini yang sedang saya atasi. Nek Pak Adi nyanyi kok penak banget, aku kan biyen kok ora iso nek nyanyi misalnya. Tapi ini yang sedang saya atasi, piye carane saya belajar menyanyi, misalnya gitu loh, Bu. Meskipun di rumah saya yang paling bodoh kalau soal nyanyi. Karena tradisi saya bukan tradisi berkesenian, ya, bukan tradisi menyanyi. Nah, untuk kemudian saya punya pengalaman, ya saya senang lihat teman-teman yang nyanyi, kok iso ekspresif, kok iso. Nah, itu pengalaman baru. Nah, kalau saya maknai itu secara positif, saya jadi tidak takut salah. Kalau saya nyanyi kok kemudian jelek, namanya juga baru belajar. Ini kan terus bisa belajar. Tapi kalau begitu saya belajar nyanyi, pales terus, anjen rabakat, biyen anjen ora iso. Nah, itu semakin membuat kita terpuruk. Meskipun kita punya pengalaman panjang. Jadi, pengalaman panjang itu penting, tetapi harus kita maknai secara positif supaya menguatkan. Sebab kalau dimaknai secara negatif itu malah bikin drop.
semakin panjang pengalamannya malah semakin traumatik. Tapi kalau pengalaman itu direspon secara positif, yakin saya itu yang menguatkan. Jadi pengembangannya itu secara sistematis, pelan-pelan aja Bu. Jadi kalau misalnya saya belajar nyanyi, ya jangan terus duet sama Pak Adi gitu ya ketok leli. Tapi mungkin saya nyanyi sendiri di rumah, atau mungkin saya nyanyi di keluarga gitu. Jadi andai kata elek-elek sidre itu rapatnya ngisi di sini. Lama-lama setelah saya punya pengalaman, saya berani duet sama Pak Adi. Misalnya gitu loh, Bu. Jadi sistematik, itu yang disebut dengan systematic development. Mungkin itu komentar saya. Monggo Pak Adi. Oke, Pak Adi, monggo. Matur nuwun Pak Syafi'i dan Romo Kiai Irut. Saya malah jadi nggak sabar pengen segera duet ini. belum sampai pengalamannya. Baik, terima kasih. Saya senang sekali pagi ini ada benang merah yang nyambung dengan pertemuan kita pada kajian online pertama kemarin dengan Pak Hamim Zakasi. Ya. Pak Hamim kemarin menyampaikan tentang as-saja'ah, tentang keperwiraan. Dan pagi ini Pak Irut menyampaikan tentang pribadi tangguh yang menarik dihubungkan dengan komunikasi positif. Komunikasi positif ini banyak dibahas Bu Umi, dosen-dosen STPI dalam proses pembentukan karakter anak-anak gitu ya. Nah, ada hal-hal yang dikhawatirkan oleh beberapa kalangan psikolog, pakar pendidikan anak pada kondisi anak-anak kita sekarang yang semakin kehilangan kecerdasan adversity-nya, adversity question. Nah, pagi ini Pak Irut menyampaikan ada beberapa kompetensi, kemampuan pribadi tangguh yang tadi dirangkum di awal itu dengan 3C. Nah, 3C ini sebuah puzzle atau tingkatan yang berproses kita untuk menuju pribadi tangguh itu. Itu satu. Ya. Meskipun kalau kemudian dihubungkan dengan 3 tingkat pribadi yang tadi disampaikan itu dalam tafsir Qurtubi tadi menarik sekali. Al-Jahil, Al-Muqtasid, dan yang paling atas itu Al-Alim. Saya melihat sebenarnya itu bisa dihubungkan 3C tadi itu dengan 3 tingkat pribadi tadi. Misalnya yang terakhir saya melihat 3C itu yang paling menarik menurut saya justru yang ketiga. Ini mohon nanti tanggapan Pak Irut, yaitu challenge. Karena orang itu mampu mengontrol diri, mampu membangun komitmennya ketika hidupnya itu penuh challenge dan dia menyadari sebagai pribadi tingkatan Al-Alim tadi itu Pak Irut tadi menyampaikan mereka yang sudah bisa menikmati tantangan. Nah, mohon disampaikan dikuatkan terkait hubungan itu. Yang kedua, karena Bu Umi 2, saya juga 2 nih. Hubungannya dengan komunikasi positifnya nih. Kalau pribadi tangguh itu banyak yang menyampaikan. Sekali lagi yang menarik dari awal temanya itu menghubungkan pribadi tangguh dengan komunikasi positif. Nah, ini gimana sebenarnya Pak Irut? Kalau boleh merangkum yang disampaikan Pak Irut tadi, saya menangkap bahwa komunikasi positif itu kan ada 2 hal. Pertama adalah cara dia berkomunikasi, yang kedua adalah target dia berkomunikasi. Mungkin dengan bahasa Kak Adi Kitana yang suka membuat quote itu, saya membuat komunikasi positif itu adalah menyampaikan ide dan pikiran secara indah dan santun, sehingga yang sulit terasa mudah, yang berat terasa ringan, dan yang biasa menjadi bermakna. Jadi ada 3 hal: mempermudah, meringankan, dan membangun makna. Mohon Pak Irut dalam waktu yang sudah sangat mepet ini menyampaikan tentang bagaimana sih hubungan komunikasi positif itu sebenarnya. Ada rahasia apa sehingga komunikasi positif ini justru dihubungkan dengan target besar membangun pribadi yang tangguh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju Kak Adi bahwa challenge itu yang ditaruh di depan, karena memang itu yang akan selalu dihadapi. Apakah kemudian dia bisa mengontrol, apakah kemudian dia punya komitmen atau tidak,
itu lebih banyak tergantung juga kepada bagaimana dia merespon challenge kan. Ketika challenge itu direspon secara positif, tadi saya menjawab Bu Umi, mudah-mudahan kita menjadi semakin kuat. Dan karena itu jangan takut dengan challenge, jangan takut dengan sesuatu yang baru. Saya sebetulnya sudah lama didorong-dorong untuk bikin channel, termasuk KAD, tapi ya nggak jalan karena saya membayangkannya, waduh repot, kapan kan gitu. Tapi ketika dipaksa, kemudian suasana work from home, kemudian loh, kok ternyata Asik. nggak sulit kan? Karena begini, pengalaman saya kan pengalaman studio, Pak. Saya di TVRI, saya di TV One, saya di Metro TV, gitu. Saya lihat, waduh peralatannya miliatan, kemudian SDM-nya sedemikian rupa, waduh, ini repot. Saya harus bikin skrip, itu kan kalau mau tampil kan gitu, repot banget orang tekan. Tapi ternyata ketika kita bikin production house in the real meaning, jadi betul-betul produksi rumahan. Karena saya yang ngomong, ibu yang nyiapin baju, tadi anak yang ambil gambar, yang ngedit itu cucu saya kelas 3 SD. Masya Allah. Jadi itu betul-betul apa kombinasi ya kerja rumahan aja kami coba loh kok bisa, dan yang saya sangat tambah yakin tadi loh, tambah percaya tadi, tambah ya kekuatan mental jadi bertambah ketika ada komentar dari teman-teman itu, apa ya Kang, timnya sopo? Wis koyo TV nasional. Waduh, itu kan saya, karena saya tahu standar TV nasional seperti apa. Lah ini standar rumahan kok sudah ditayangkan itu dianggap gambarnya sudah kayak TV nasional. Wah itu saya wah swani nih terus ke wah ini bendino yuk. Tapi begitu mau bendino nanti ketika mau rekaman harap topik opo ini. Tapi ya itulah kita mencoba. Itu saya anggap sebagai challenge. Nah, kemudian kaitannya dengan komunikasi positif gini, Kak Dri. Kalau komunikasinya negatif, itu berarti kita melukai anak-anak. Nah, ketika kita terus melukai, menyayat-nyayat, suwe-suwe entek, Pak. Nyalinya itu habis. Tapi ketika komunikasinya positif, memberdayakan, menguatkan, memberi kesempatan, berempati, ya itu lalu anak berani mencoba, anak berani, ya nanti kita apresiasi, kita itu. Dengan begitu lalu ketangguhan itu muncul. Tapi kalau orang yang selalu disayat-sayat, waduh itu lama-lama habis itu, karena diiris-iris terus kan habis. Tapi kalau diberdayakan, didampingi, dikuatkan, dikasih apresiasi, itu lama-lama anak menjadi lebih kuat. Apalagi dipersilahkan untuk mencoba. Coba jatuh, nanti dibantu. Nah, catatan terakhir saya, makanya dalam pendidikan itu jangan terlalu banyak membantu. Karena kalau kita terlalu banyak membantu, anak menjadi tidak mandiri kan, anak menjadi tidak berani mengambil keputusan sendiri. Sebagai penutup, saya ingin akhiri dengan cerita almarhum Profesor Sutrisno Hadi. Itu juga guru luar biasa. Juga kalau menulis buku-buku statistik, buku-buku metodologi penelitian sangat sederhana, bahasanya padahal rumit kan. Tapi dia bisa menyederhanakannya secara baik. Saya kira komunikasi positif itu, supaya orang tidak takut dengan statistik, supaya orang tidak takut dengan metodologi, supaya orang tidak takut dengan angka. Nah, Profesor Sutrisno Hadi itu pernah bercerita begini, suatu ketika waktu beliau belajar di Amerika, di mall, itu ada anak kecil yang mau naik eskalator. Mungkin kepleset terus terjatuh. Dan anak itu menangis. Maka sebagai orang Indonesia, refleksnya adalah membantu. Anak ini kemudian berdiri, ngeneng-nengi, kan gitu dalam tradisi kita. Kan. Yang menarik, ketika kemudian orang tuanya datang, itu Pak Tris malah dimarahi. Yang sudah membantu ngeneng-nengi sama ngedeke anak tadi yang terjatuh, itu malah dimarahi oleh orang tuanya. Kenapa? Karena Pak Tris dianggap menghilangkan kesempatan anak untuk belajar menyelesaikan sendiri masalahnya. Biar dia berdiri sendiri, biar dia, wah ini kan pola yang tentu sangat berbeda dengan kita. Kalau kita, anak kita jatuh di teke wae, seneni tangga.
Tapi kalau di dunia Barat itu karena memang itu by design, dia ingin memberi anak kekuatan batin ya, kekuatan mental, kasih situasi yang positif biar dia belajar menyelesaikan sendiri, maka jangan kaget kalau di lingkungan kita banyak turis-turis yang masih muda-muda itu bukan sekedar punya duit, tetapi punya nyali. Untuk kadang-kadang perginya sendiri, kadang-kadang hanya dengan temannya 1-2, enggak. Nah, itu kekuatan pribadi. Nah, mudah-mudahan dengan komunikasi positif yang memberdayakan tadi, yang biasa menjadi luar biasa. Nah, itu quote-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan semua yang menyaksikan ini baik melalui Zoom maupun YouTube, rangkaian acara kita dari awal sampai akhir diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Diskusi juga dengan menarik, lancar. Sekali lagi terima kasih pada Bapak Dr. Kiai Haji Khairuddin Basori yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk melakukan banyak aktivitas untuk mengisi di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadikan amal jariah, amal soleh yang senantiasa mengalir dan bisa dipanen di akhirat. Amin. Ya, dan semuanya terima kasih yang sudah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan keberkahan. Dan karena sudah ada di penghujung acara, langsung saja mari kita akhiri bersama-sama dengan baca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila selama menjadi moderator ada salah-salah kata atau kalimat yang tidak berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.